Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lijal Ilham, kelas 9D, ingin membacakan biografi dari Agus Salim. Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Masa hidup, ia dikenal sebagai seorang politikus, jurnalis, dan diplomat dengan julukan The Grand Old Man. Agus Salim dijuluki The Grand Old Man karena prestasinya di bidang diplomasi dan kefasihannya dalam berbahasa asing. Pasalnya, Agus Salim diketahui menguasai 7 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Karir dari jurnalistik Agus Salim, ia menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 1915 dengan menjadi redaktur harian di Neraca. Setelah itu, ia diangkat menjadi ketua redaksi kegiatannya di bidang jurnalistik. Terus berlanjut hingga menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Agus Salim juga mendirikan surat kabar Fajar Asia dan menjadi redaktur di harian Mustika di Yogyakarta. Perjuangan dari Agus Salim, pada tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan HOS Cokro-Minoto dan Abdul Muiz dalam organisasi Serikat Islam. Ia bahkan menjadi pemimpin terkemuka organisasi ini dan dianggap sebagai tangan kanan pemimpinnya HOS Cokro-Minoto. Agus Salim sempat dituduh memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini karena surat kabar Neraca yang sempat didanai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Citroen pada 1917. Pada tahun 1921, Salim diangkat sebagai anggota Volksraad atau Dewan Rakyat yang mewakili Serikat Islam. Setelah Serikat Islam pecah, Agus Salim mendirikan Partai Serikat Islam bersama Cokro-Minoto yang kemudian menjadi PSSI. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, ia diminta untuk menyusun kamus militer untuk digunakan oleh pembela tanah air atau PETA. Setelah itu, Agus Salim ditunjukkan untuk menasihati para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara yang bertanggung jawab atas Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada Maret 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia juga menjadi anggota Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Karir politik Agus Salim terus berkembang, di mana ia sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA sampai Maret 1946. Pada masa kabinet Syahrir, Agus Salim dijadikan Wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi hubungan Asia di New Delhi, India sejak Maret hingga April 1947. Setelah itu, Agus Salim memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia. Saat Agus Salim diasingkan, Belanda melancarkan agresi militer 2 pada Desember 1948. Agus Salim masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I. Ia pun menjadi salah satu pemimpin yang diasingkan bersama Syahrir dan Soekarno ke Barastagi, Sumatera Utara. Kembalinya dari pengasingan, Agus Salim kembali bertugas menjadi Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Hatta II. Tugas diplomatik terakhir yang dijalankan adalah sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada akhir 1949. Setelah Agus Salim wafat, ia tidak lagi bertugas di pemerintahan. Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik pada tahun 1953 dan kembali menulis. Pada tahun 1993, ia menulis buku berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang kemudian diubah menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Pada 4 November 1945, Agus Salim meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengenang perjuangan dan peran Agus Salim, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.